Halo semua, kita akan belajar gerak pada manusia. Check it out. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, kita akan membahas mengenai tulang berdasarkan dari jenisnya. Yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan merupakan rangka penyangga tahapan embrio dari manusia. Sebagian besar setelah dewasa, tulang rawan berkembang menjadi tulang keras nantinya. Tulang rawan terdiri atas anyaman serat yang memiliki sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang menghasilkan matriks kondrin. Matriks tulang rawan tersusun dari serat kolagen dan kompleks protein karbohidrat yang disebut kondroitin. Boleh kita perhatikan sama-sama. Berikut adalah gambar dari tulang rawan, di mana dari gambar tersebut bisa kita perhatikan matriks kondrin, lakuna, dan kondroblas yang dikandung dari tulang rawan. Tulang rawan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan bentuk tulang rawan yang terbanyak. Bisa kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar penampang dari tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin bersifat halus dan transparan. Terdapat di tenggorokan, dalam trakea, cuping, hidung, serta di tulang rusuk dan dada. Tulang hialin mempunyai matriks yang homogen, di mana sifatnya halus dan transparan. Kemudian yang kedua adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Ditemukan di epiglotis dan bagian luar telinga. Kalau kita memegang bagian luar telinga kita, pastinya bersifat elastis, bukan? Nah, bagian luar telinga kita adalah salah satu contoh dari tulang rawan elastis. Kemudian yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Dan tulang rawan fibrosa terdapat pada antar ruas tulang belakang. Kemudian kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu tulang keras atau osteon. Kita perhatikan gambar berikut, di mana ini adalah bagian dari tulang keras. Terdapat camella, canaliculi, periosteum, dan lain sebagainya. Lamela sendiri adalah matriks tulang keras yang membentuk lingkaran konsentris. Jadi, jika kita perhatikan gambar penunjuk dari lamela dengan seksama, di situ terdapat seperti lingkaran konsentris yang dibentuk oleh matriks dari tulang keras yang disebut sebagai lamela. Kemudian yang kedua ada canaliculi. Canaliculi adalah penghubung sel tulang keras dengan sel tulang keras lainnya. Jadi canaliculi itu adalah penghubung dari satu sel tulang ke sel tulang keras yang lainnya. Kemudian yang berikut ada periosteum. Periosteum adalah tempat melekatnya otot. Nah, dalam gambar ini juga ada saluran Havertz, di mana lingkaran sel dan matriks tulang keras yang mengelilingi saluran Havertz. Di dalam saluran Havertz terdapat pembuluh darah yang berfungsi menyuplai zat makanan bagi sel tulang keras.
Jadi tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya dan saluran Havertz itulah yang dikerjakan oleh kanalikuli tadi. Kemudian tulang keras yang dibagi berdasarkan sifat matriksnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tulang kompak. Bisa kita perhatikan gambar berikut. Tulang kompak merupakan tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat. Contohnya terdapat pada lapisan luar pada tulang pipa. Kemudian yang kedua ada tulang spons, di mana tulang spons memiliki matriks yang berongga. Contohnya adalah tulang pipi dan tulang pendek. Kemudian tulang rawan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian tengah disebut diafise, yang kedua bagian ujung disebut epifise, dan yang ketiga ada bagian di antara epifise dengan diafise disebut cakra epifise. Kemudian yang kedua ada tulang pipi. Tulang pipi berbentuk pipih dan berongga. Contohnya bisa kita lihat pada tulang pipi, itu adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Kemudian yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek berbentuk silindris, di mana tulang pendek bisa ditemukan pada pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Disebut sebagai tulang tak beraturan karena mempunyai bentuk yang tidak beraturan. Contohnya bisa dilihat pada tulang di wajah dan juga tulang belakang. Kemudian proses pembentukan tulang disebut sebagai osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga yang terisi oleh osteoblast, di mana osteoblast inilah yang akan membentuk osteosit dari arah dalam keluar. Kemudian, matriks tulang keras terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang menjadi mengeras, dan proses perubahan tulang rawan tersebutlah yang disebut sebagai osifikasi. Lalu berikutnya kita akan belajar tentang susunan rangka tubuh manusia. Tulang-tulang tubuh membentuk sistem rangka, yang dimana sistem rangka inilah yang akan menyusun kerangka tubuh manusia. Fungsinya untuk memberi bentuk tubuh, melindungi organ dan menegakkan tubuh, serta tempat menyimpan mineral di dalam tubuh. Rangka manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rangka aksial. Boleh kita lihat gambar berikut. Ini adalah bagian dari rangka aksial yang terdiri dari tulang dahi, tulang baji, dan lain sebagainya. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Dan gambar berikut ini adalah bagian dari tulang tengkorak. Lalu yang kedua terdiri dari tulang belakang atau vertebrae. Tulang belakang yang berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan. Terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Berikutnya ada tulang dada atau sternum dan juga tulang rusuk, di mana tulang dada dan rusuk bersama-sama membentuk pelindung bagi organ-organ yang terdapat di rongga dada, contohnya seperti paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas bagian hulu atau manubrium, badan atau gladiolus, dan tajuk pedang atau xifoid. Bisa kita lihat pada gambar ini yang di sebelah kanan. Kemudian tulang rusuk, bagian badan yang merupakan tempat melekatnya rusuk sejati, terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati atau coste vera, 3 pasang tulang
rusuk palsu atau costae spuria dan 2 pasang tulang rusuk melayang atau yang disebut sebagai costae fluctuantes. Kemudian bagian dari rangka tubuh manusia yang kedua adalah rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri atas rangka bagian atas dan bagian bawah. Rangka bagian atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan, sedangkan yang bagian bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Berikut adalah gambarnya. Bisa kita lihat bagian rangka apendikular yang atas yang sebelah kiri dan juga rangka apendikular yang bawah yang sebelah kanan. Kemudian berikut adalah bagian dari hubungan antar tulang, di mana hubungan antar tulang ini dibedakan menjadi 3 sendi. Yang pertama adalah sendi mati atau synarthrosis, yaitu hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya ada pada hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Kemudian yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Amfiartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan gerakan secara terbatas. Contohnya ada pada sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang rusuk dan dada, serta sendi antar tulang betis dan tulang kering. Kemudian yang terakhir ada sendi gerak atau diartrosis, di mana sendi gerak ini adalah sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat digerakkan secara bebas. Struktur sendi gerak tersusun dari mangkuk sendi, bonggol sendi, pembungkus sendi, dan cairan sendi. Di mana sendi gerak ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa 4 macam sendi gerak, yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan juga sendi peluru. Boleh kita lihat di gambar ini, bisa dilihat dengan jelas. Sendi putar itu terdapat pada ujung tulang yang satu yang mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contoh sendinya itu terdapat pada tulang atlas dan juga tulang aksis yang memungkinkan kepala kita bisa berputar dari kiri dan juga kanan. Kemudian ada sendi engsel, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Jadi sendi ini mirip dengan engsel pintu yang hanya dapat bergerak ke satu arah, contohnya pada lutut, siku, dan ruas antar jari. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana, di mana kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk pelana dan berporos dua sehingga mirip gerakan orang yang menunggang kuda. Contohnya pada ibu jari dan juga ruas antar tulang telapak tangan dan jari tangan. Kemudian yang terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya pada antar gelang bahu dan tulang lengan atas serta tulang paha dan gelang panggul. Lalu berikutnya kita akan belajar mengenai otot. Otot terdiri atas 3 ciri. Yang pertama ada kontraktibilitas atau memendek. Jadi otot ini memiliki kemampuan untuk memendek dari ukuran semula. Kemudian yang kedua ada ekstensibilitas atau memanjang. Kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Lalu yang ketiga elastisitas kembali, di mana kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Berikutnya adalah jenis-jenis otot yang terbagi menjadi 3. Yang pertama otot polos. Otot polos berinti 1, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing
dan cara kerjanya itu bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat dan tidak cepat lelah. Untuk penampang dari otot polos bisa kita lihat di gambar berikut. Otot ini terletak dalam organ tubuh, misalnya di organ pencernaan, di organ ekskresi, pembuluh darah, dan juga organ kelamin. Kemudian yang kedua ada otot lurik, di mana otot lurik memiliki garis yang gelap dan terang sehingga disebut juga sebagai otot seran lintang. Nah, untuk penampang dari otot lurik bisa kita lihat di gambar berikut. Cara kerja otot lurik ini dikendalikan oleh otak sehingga disebut otot sadar. Dan otot rangka memiliki dua ujung yang lihat disebut tendon dan bagian tengah yang besar disebut empal. Kemudian jika otot berkontraksi, empal ini akan memendek, membesar dan mengeras sehingga membuat tulang menjadi terangkat. Kemudian yang ketiga otot jantung, di mana otot jantung ini berinti banyak di tengah dan terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang dan bekerja secara otonom. Untuk gambarnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian yang terakhir yaitu sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan menjadi antagonis dan sinergis, di mana antagonis dibagi lagi menjadi beberapa. Namun sebelumnya antagonis merupakan kerja dua otot yang berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi maka otot yang lain akan berelaksasi. Jadi contoh dari otot-otot yang menimbulkan gerakan berikut adalah bagian dari antagonis. Yang pertama yaitu fleksi dan ekstensi atau membengkokkan dan meluruskan pada sendi siku dan lutut. Contohnya ada pada otot bisep dan otot tricep pada lengan atas. Jadi ketika otot bisep berelaksasi, maka otot tricep mengalami kontraksi sehingga lengan bawah menjauhi lengan atas, dan berikut juga dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada abduksi atau menjauhi badan dan aduksi atau mendekati badan, contohnya pada sendi lengan atas dan sendi paha. Pada saat menggerakkan lengan menjauh dari badan, otot deltoid akan berkontraksi, sedangkan otot latissimus dorsi dan pectoralis major akan berelaksasi. Begitu juga sebaliknya. Jadi bagian dari abduksi dan aduksi ini ada pada otot deltoid dan otot latissimus contohnya. Kemudian yang ketiga ada pronasi atau menelungkup dan supinasi atau menengadah, misalnya ketika kita membalikkan telapak tangan. Kemudian yang terakhir ada depresi dan elevasi ke bawah dan ke atas, contohnya pada gerakan kepala menunduk dan menengadah. Misalnya otot di leher bagian depan dan otot leher bagian belakang. Jadi pada saat kepala menunduk, otot leher bagian depan berkontraksi, sedangkan otot leher bagian belakang akan berelaksasi, begitu juga sebaliknya. Lalu sifat kerja otot yang kedua yaitu sinergis. Kerja dua otot yang bersifat saling bekerja sama. Contohnya ada pada otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan.